Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan usaha PMW yang diusulkan, yaitu Frosticon. Poin pertama adalah kategori usaha dan kondisi perkembangan usaha. Frosticon ini tergolong ke dalam kategori usaha makanan dan minuman. Di bidang minuman, usaha minuman kaya nutrisi Frosticon merupakan inovasi menarik dalam industri minuman yang menggabungkan kesegaran es dan jagung dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat. Frosticon dihadirkan dalam berbagai varian dengan tambahan bahan-bahan bergizi seperti susu dan buah-buahan segar. Kombinasi ini tidak hanya memberikan sensasi segar dan nikmat bagi konsumen, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Dengan adanya variasi rasa dan kandungan nutrisi yang beragam, usaha ini dapat menjangkau pasar yang peduli akan gaya hidup sehat dan menjadi pilihan minuman yang populer di kalangan masyarakat yang ingin menjaga kesehatan dan kebugaran. Kondisi perkembangan usaha Frosticon saat ini sangat positif, telah memiliki basis pelanggan yang solid dan terus berkembang, serta memperluas operasi dengan membuka gerai tetap di beberapa lokasi strategis. Selain itu, Frosticon terus mengembangkan inovasi produk baru dan menjaga kualitas layanan pelanggan. Dengan komitmen mereka terhadap kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan, Frosticon diharapkan terus tumbuh dan menjadi pemimpin pasar dalam es jagung. Selanjutnya, struktur organisasi usaha. Pertama adalah direktur yang diisi oleh saya sendiri, Irfan Fadilah, dengan fungsi mengawasi dan mengelola keseluruhan operasional bisnis Frosticon, mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis, bertanggung jawab atas visi dan arah bisnis secara keseluruhan, menjalin hubungan dengan pemangku keputusan eksternal seperti investor dan mitra bisnis. Yang kedua, manajer produksi, yaitu yang diisi oleh Aulia Kurniawati. Fungsinya adalah merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi proses produksi es jagung, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengelola persediaan bahan baku, dan memastikan ketersediaan bahan produksi yang cukup, menjaga efisiensi operasional, dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, manajemen keuangan yang diisi oleh Ali Raffi Muhaimin, dengan fungsi mengelola keuangan perusahaan dan menyusun anggaran serta proyeksi keuangan, memantau arus kas, dan melakukan analisis keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan, menangani administrasi keuangan termasuk pembayaran, faktur, dan pelaporan pajak, mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, manajemen pemasaran oleh saya sendiri, Irfan Fadilah, dengan fungsi merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan, mengidentifikasi pasar target, dan mengembangkan kampanye pemasaran yang sesuai, mengelola branding dan citra merek Frosticon, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya, noble purpose. Tujuan mulia dari usaha ini adalah sebagai berikut. Di antaranya, menyediakan es jagung berkualitas tinggi dan menyegarkan bagi pelanggan. Yang kedua, mempromosikan gaya hidup sehat dan berkelanjutan melalui produk. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan berkualitas terbaik dan menghasilkan es jagung dengan rasa yang lezat. Yang keempat, mendukung petani lokal dengan membeli bahan baku. Yang kelima, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan produsen lokal. Yang keenam, memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan dengan layanan yang ramah dan konsisten. Yang ketujuh, memperlihatkan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek operasional kami. Yang kedelapan, menjadi pilihan utama dalam industri es jagung dengan reputasi yang terpercaya dan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir,
menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas dengan berbagai inisiatif sosial dan lingkungan. Bagian B, permasalahan dan solusi. Permasalahan di sini yaitu pertama, persaingan yang ketat dari usaha serupa di pasar. Yang kedua, keterbatasan akses ke bahan baku berkualitas. Yang ketiga, kurangnya kesadaran konsumen tentang manfaat es jagung sebagai minuman yang kaya nutrisi. Yang keempat, tidak efisiennya proses produksi yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi. Yang kelima, kurangnya strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang keenam, tidak konsisten dalam menjaga kualitas produk. Yang ketujuh, tantangan dalam membangun merek yang dikenal di tengah persaingan yang sengit. Yang kedelapan, masalah regulasi dan perizinan yang mempengaruhi operasional bisnis. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu, yang pertama, meningkatkan strategi branding dan pemasaran untuk membedakan produk dan pesaing. Yang kedua, memperluas jaringan pemasok bahan baku untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas. Yang ketiga, mengadakan program edukasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat es jagung. Yang keempat, menerapkan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya produksi. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan restoran, kafe, dan acara-acara lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keenam, mengimplementasikan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan konsisten pada produk. Yang ketujuh, melakukan investasi dalam inovasi, produk, dan pengembangan merek untuk membangun citra yang kuat. Yang kedelapan, berkolaborasi dengan pihak terkait dan mengikuti regulasi yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan operasional bisnis. Bagian C, analisis kompetitor. Beberapa kompetitor tersebut yaitu menentukan untuk mengidentifikasi pesaing langsung dan tidak langsung di pasar es jagung dan minuman kesehatan. Kemudian penilaian produk dan layanan, menganalisis produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing, termasuk kualitas, variasi, harga, dan keunikan. Yang ketiga, posisi pasar. Memahami posisi pasar masing-masing pesaing baik dari segi pasang harga, citra merek, dan keunggulan kompetitif. Yang keempat, mengamati dan menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh pesaing dan cara mereka membedakan diri dari fraud Crown. Selanjutnya, analisis pasar. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang potensial antara lain A. Frosticon dapat mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis. B. Dilakukan berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian konsumen. Selanjutnya, Frosticon dapat membagi pasar berdasarkan perilaku pembelian, preferensi produk, dan kebiasaan konsumen terkait es jagung dan minuman kesehatan. Selanjutnya, target pasar. Target pasar adalah yang potensial adalah pertama, mahasiswa menjadi target pasar utama karena minat yang tinggi terhadap makanan ringan dan minuman kesehatan, serta kecenderungan untuk mencari produk yang unik dan inovatif. Kedua, Frosticon juga dapat menargetkan keluarga sebagai konsumen potensial yang mencari alternatif makanan dan minuman yang sehat. Dan yang terakhir, individu yang peduli akan kesehatan dan mencari produk yang kaya nutrisi dan rendah gula. Baiklah, saya akan membahas mengenai posisi pasar. Nah, posisi pasar di sini adalah yang pertama itu ada Frosty Crown, yaitu dapat menonjolkan diri sebagai pelopor penyaji es jagung yang kreatif dan inovatif dengan variasi rasa yang unik dan kombinasi yang berasal dari bahan-bahan berkualitas. Nah, Frosty Crown sendiri itu menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari pengalaman atau mencari kualitas yang baru dan menarik. Nah, kemudian, Frosty Crown yang kedua itu dapat mengambil posisi sebagai penyedia es jagung berkualitas tinggi dan tidak hanya menyegarkan tapi juga kaya dengan nutrisi. Dengan bahan-bahan yang berkualitas tadi, Frosty Crown dapat menawarkan produk yang sehat dan bergizi kepada konsumen yang peduli akan kesehatan.
Nah, yang ketiga yaitu Frosty Crown dapat memposisikan diri sebagai pilihan yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Nah, dengan itu dapat menawarkan harga yang kompetitif. Frosty Crown dapat menarik segmen pasar yang lebih luas, termasuk kalangan anak muda dan keluarga dengan anggaran terbatas, sehingga dapat membeli produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat, Frosty Crown dapat mengedepankan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, serta menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan kepada setiap konsumen. Nah, dengan memberikan kesan yang baik, sehingga dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan. Nah, Frosty Crown di sini dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dan baik dengan semua pelanggan. Nah, yang kelima itu ada konsumen potensial. Konsumen potensial itu yaitu bisnis reklame antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dan remaja. Nah, di sini anak-anak dan remaja sebagai konsumen potensial Frosty Crown yang dapat menikmati es jagung sebagai cemilan yang menyegarkan. Mereka mencari variasi rasa yang menarik dan menyukai produk-produk yang unik dan kreatif. Nah, yang kedua adalah keluarga. Keluarga di sini yaitu konsumen potensial Frosty Crown yang dapat bisa menikmati es jagung sebagai alternatif cemilan sehat yang menyegarkan. Nah, di mana mereka mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarganya. Nah, yang ketiga yaitu pengunjung acara, seperti jika ada acara ulang tahun, pameran, dan festival. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konsumen potensial plastik crown yang mencari minuman menyegarkan untuk menikmati saat-saat bersantai di tengah keramaian acara. Nah, kemudian itu ada yang keempat, wisatawan yang berkunjung, di mana tempat-tempat wisata atau objek wisata yang menjadi eh, konsumen potensial Postikon yang mencari minuman penyegar untuk menikmati suasana liburan mereka yang menyenangkan dan juga Selanjutnya, sumber daya manusia. Di antaranya CEO Irfan Fadilah, CFO Ali Raffi Muhaimin, CMO Irfan Fadilah, CWO Aulia Kurniawati, dan CTO adalah Aulia Kurniawati. Next, sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik. Sumber daya fisik meliputi yang pertama, peralatan penyimpanan dan pengemasan untuk menjaga kesegaran produk. Prostikon dilengkapi dengan peralatan penyimpanan dan pengemasan yang sesuai standar industri untuk menjaga kualitas es jagung yang dihasilkan. Yang kedua, kendaraan pengiriman untuk mendistribusikan produk ke berbagai lokasi. Selanjutnya, sumber daya non-fisik. Yang pertama, keterampilan pembuatan es jagung. Tim Frosticon memiliki keahlian dan keterampilan dalam pembuatan es jagung yang lezat dan menarik bagi konsumen. Yang kedua, pengetahuan pemasaran tim Frosticon memahami strategi pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk mereka kepada target pasar yang tepat. Yang ketiga, manajemen keuangan yang efisien. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci kesuksesan bisnis. Dan yang terakhir, keterampilan pelayanan Frosticon. Pelayanan Frosticon mengutamakan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif. Selanjutnya, dalam menghadapi persaingan, maka diperlukan strategi. Yang pertama, sosial media strategi. Yang kedua, strategi kemitraan lokal. Yang ketiga, strategi pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir adalah strategi penggunaan video konten. Selanjutnya, pengaturan keuangan. Semua pencatatan keuangan dibuatkan catatan pemasukan, pengeluaran, dan keterangannya dengan lengkap. Keuangan usaha ini dicatat dalam pembukuan kas, serta jika ada pengeluaran akan dicatat dalam nota sebagai bukti keuangan. Untuk keuangan usaha ini terlampir dalam lampiran. selanjutnya yaitu komunitas atau individu yang peduli akan kesehatan dan gaya hidup yang aktif merupakan konsumen potensial Frosticon yang mencari minuman menyegarkan dan bergizi setelah mereka melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai produk. Nah, yang pertama yaitu keunikan dan diferensial produk. Nah, usaha ini memiliki keunggulan di antaranya yaitu yang pertama yaitu es jagung premium. Nah, es jagung premium di sini yaitu Rosticon juga menyediakan es jagung premium yang menggunakan jagung yang manis, pilihan dengan
tekstur yang lembut, dan kualitas serta parutan keju. Nah, es jagung premium ini memberikan sensasi yang lebih nikmat dan memuaskan bagi konsumen yang menghargai dan mencari kualitas yang tinggi. Nah, kemudian minuman yang kedua yaitu minuman kaya nutrisi. Selain menjadi camilan yang menyegarkan, es jagung Frosty Count juga diperkaya dengan nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti vitamin dan serat alami dari jagung. Nah, hal ini tentu membuat Frosticon menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen yang peduli akan kesehatan dan ingin menikmati cemilan yang sehat dan bergizi. Nah, produk Frosticon ini dikemas dalam kemasan yang menarik dan praktis untuk dikonsumsi oleh konsumen di mana saja. Sehingga kemasan yang inovatif dan ramah lingkungan ini juga menjadi nilai tambah bagi konsumen yang ingin menikmati es jagung dengan cara yang lebih praktis dan efisien.